Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Hari ini Gemar Mimbar Online tanggal 2 Januari 2025. Selamat tahun baru pemirsa semuanya. Selamat tahun baru Jemaat GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali di awal tahun ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita bersama-sama belajar di dalam mimbar Gemar Online, gerakan membaca Alkitab rutin. Hari ini temanya terambil di dalam Amsal 16 ayat 25. Saya beri tema dengan jaga perkataan. Amsal 16 ayat 24 demikian bunyinya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikian firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24. Betapa sangat menyenangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di awal tahun ini kita diperingatkan oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan supaya kita menjaga perkataan kita. Mari Bapak Ibu, di awal tahun 2025 ini kita berkata-kata, menjaga lidah kita dengan hal-hal yang positif, memperkatakan dengan hal yang positif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan betapa sangat menyenangkan jika perkataan yang keluar dari mulut kita manis. Menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, yaitu obat bagi tulang-tulang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidaklah sulit kita memperkatakan, kita menggunakan lidah kita dengan perkataan yang manis. Nah, dengan kita berkata-kata manis adalah yang keluar dari hati kita, itu adalah yang keluar dari mulut kita. Yang keluar dari hati kita, perkataan yang manis berarti itu perkataan yang positif. Dengan kita berkata yang positif itu berarti kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang tidak menyakitkan sesama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, senang sekali firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kepada kita. Mungkin sadar atau tidak sadar, seringkali kita menggunakan perkataan kita, lidah kita ini dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya dengan kata-kata, dengan berkata-kata yang baik itu tidak banyak mengeluarkan energi. Tidak banyak mengeluarkan energi. Jadi tidak sulit kita sebenarnya untuk berkata-kata yang baik. Karena apa? Jika kita berkata-kata dengan hal yang negatif, contohnya kita memaki, itu juga yang negatif. Marah juga yang negatif. Menipu apalagi. Nah, dengan seperti itu berarti kita telah memperkatakan yang negatif. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perkataan negatif ini efeknya bisa ke diri kita sendiri, bisa ke orang lain. Bagaimana efek kepada orang lain? Bisa melukai hati orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan melukai hati orang lain, maka berarti komunikasi kita akan terhambat. Karena kita dalam setiap hari, kita berkomunikasi, berkorelasi, berhubungan dengan satu dengan yang lain. Itu memerlukan komunikasi. Kalau komunikasi kita baik, maka kita bisa menuju ke hal yang positif. Ya, kita bisa menuju kesuksesan karena perkataan kita yang baik. Kita bisa menjadi berkat kalau kita memperkatakan yang baik. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah luar biasa, sudah diberkati Tuhan, sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menerapkan perkataan yang positif ini. Nah, dengan perkataan yang positif itu juga membawa kesembuhan ke diri kita sendiri, membawa obat bagi kita sendiri, bahkan membawa kesembuhan bagi tulang-tulang. Mengapa bisa diibaratkan bisa menyembuhkan tulang-tulang, mengobati tulang-tulang? Nah, katakanlah saudaraku bahwa
sakitnya hati oleh karena perkataan itu bisa menembus ke hati, bahkan sakit nyeri sampai ke tulang-tulang. Nyeri di tulang itu sangat amat sakit sekali, apalagi kalau masuk ke hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita di tahun 2025 ini kita berkata yang positif, menjaga mulut kita yang kecil ini, memperkatakan yang positif, berkatakan yang baik, sopan santun, ya, ramah, murah hati, bisa dilihat dari perkataan juga. Nah, jangan kita bermulut manis tetapi kita untuk menipu. Itu tidak baik. Itu tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali dengan firman Tuhan ini. Di awal tahun ini, mari kita taat dan setia dalam Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya senang sekali dengan firman Tuhan hari ini. Maka mari kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 17. Demikian bunyinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Nah, firman Tuhan yang tegur kembali. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah kita terlena oleh bujuk rayu seseorang yang seringkali mengatakan perkataannya yang tidak tulus dari hatinya, menipu apalagi. Kadangkala kita seringkali sadar atau tidak sadar kita mengatakan yang kritik seseorang, bukan kritikan yang positif tapi kritikan yang negatif. Nah, hal-hal seperti ini akan bisa berakibat melukai hati seseorang. Walaupun itu kecil, sadar dan tidak sadar, itu bisa melukai seseorang. Katakanlah bisa itu perkataan yang menghina. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jaga lidah kita, jaga mulut kita, jaga perkataan kita, agar dengan mulut dan perkataan kita di tahun 2025 ini banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati dengan perkataan dan sikap kita, dengan perilaku kita. Kita yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan perkataan kita ini kita juga bertanggung jawab pada Tuhan, bertanggung jawab kepada sesama manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan perkataan yang positif kita bisa menyenangkan sesama, kita bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Dengan perkataan yang positif bisa menjadi obat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Betapa menyenangkan saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata dengan perkataan yang positif ini bisa menjadi obat, bisa menjadi berkat bagi sama kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu mau menjadi berkat. Haleluya. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sungguh bersyukur atas teguran-teguran firman Tuhan ini. Mari kita belajar setia, belajar taat, belajar patuh pada Tuhan, belajar patuh pada firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur sekali untuk firman Tuhan hari ini. Di tahun 2025, saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati anak-anak Tuhan melalui menjaga lidah kita, pikiran, hati, mulut, dan kita. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau pimpinan Tuhan, kami mau taat dan setia supaya kami melalui lidah dan mulut kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi obat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakailah hamba-Mu melalui mulut kita ini, melalui mulut saya ini, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.